Selamat Cek. pagi. Selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau menyapa saudara-saudari kita di kanan kiri kita. Kita mau bagikan sukacita karena kita bersama-sama bisa berkumpul memenuhi panggilan Tuhan. Selamat pagi, selamat pagi. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang boleh datang tepat waktu karena kita juga menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Pemazmur berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Mari kita mempersiapkan hati, kita mau penuhi panggilan Tuhan untuk beribadah. Kita tenangkan hati kita dan pikiran kita. Kita pujikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita menenangkan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang.
Kami memohon Tuhan mau menjamah kami dan memenuhi hati kami dalam ibadah ini. Kami memenuhi panggilan-Mu Tuhan, kami datang bersama-sama, bersekutu, bersatu hati. Kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong bukalah hati kami, siapkan pikiran kami, jiwa kami, supaya semuanya terarah kepada Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar merasakan bahwa Tuhan bersama kami memenuhi kami. Kami buka ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap kita mengambil sikap berdiri. Mari bersama kita masuk dengan pengagungan kepada Tuhan. Kita mau masyurkan, kita mau puji kasih setia Tuhan, jaminan mulia. Masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami, menyerah penuh pada Tuhan, hati dipenuhi kegirangan, turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, Roh Kudus memberi kesukaan, kami memandang dan berjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. 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 Ibadah kita terselenggara dan ada dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Mari masyurkan nama Tuhan, kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. 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 Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan.
Biarlah pertolongan Tuhan saja yang memampukan kita untuk beribadah dan mengarahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita semua datang dengan segala keberdosaan kita, dengan segala kesalahan dan ketidakkudusan kita. Tapi kita tahu bahwa ketika kita memohon ampun, ketika kita meratapi dan menyesalinya, Tuhan tidak kekurangan kasih setianya untuk mengampuni kita. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya dan jiwanya. Mari sujud ke altar Tuhan, kita mengaku kesalahan kita dan menerima pengampunan daripadanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di
Bapa, kami mau bersujud di hadapan Tuhan. Kami mau mengakui segala salah dan dosa kami, segala ketidaktaatan kami. Kami yang tahu yang benar dan kami memilih tidak melakukannya. Kami yang mendengar firman-Mu terus-menerus, tapi kami melupakannya. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, dan kami kembali memohon pengampunan. Karena kami tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kami, hanya Engkau. Karena kami tahu dalam keterpurukan kami, keberdosaan kami, hanya Tuhan yang mau menyambut kami. Dalam rasa kotor kami, hanya Tuhan yang mau memeluk kami, dan kembali mendekap kami sebagai anak-Mu. Tuhan, berikanlah dan anugerahkanlah pengampunan, dan biarlah hidup kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan, memancarkan hidup sebagai anak-anak yang sudah diampuni, sebagai anak-anak yang sudah ditolong dan ditebus, sebagai anak-anak yang sudah diangkat kembali sebagai milik kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Dan itulah firman, berita sukacita, berita anugerah bagi setiap kita. Kita yang sudah mengaku dosa dan sudah diampuni oleh Tuhan, saya mengundang kita mengambil sikap berdiri. Kita mau menyatakan komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup baru, seturut dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 2-3. Kita akan bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan dan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita terus haus dan rindu akan firman Tuhan dan rindu terus memuliakan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya.
telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dan sebagai umat yang sudah ditebus, bukankah seharusnya kita hidup sebagai orang benar, jalan hidup yang benar, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila Ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila Ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Dan apabila kita jatuh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan yang menopang, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkitkan dia kembali. Puji Tuhan karena Tuhan yang menopang kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bagi kita yang sudah belajar untuk hidup di jalan hidup orang benar, kita percaya kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Kita pun pagi ini akan belajar dari firman Tuhan yang kiranya terus mengokohkan kita untuk selalu melihat, mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita rindu pada firman Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku.
Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan. Engkau mengerti benar jiwa kami merindukan Engkau. Kami rindu Tuhan menyapa kami. Kami rindu Tuhan mengisi lagi bejana hati kami dengan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau menyegarkan jiwa kami. Kami hadir di sini, kami tahu Allah Roh Kudus yang bekerja, yang menggerakkan hati kami, yang mengundang kami. Berfirmanlah pada kami Tuhan, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membacakan dan menguraikan arti dari firman-Mu. Jam pemberitaan firman ini, kami percayakan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dalam anugerah Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam ibadah minggu ini. Dan kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur, Mazmur 34. Mazmur 34 kita akan bacakan seluruh pasal 34. Kita mau belajar dari firman Tuhan, dari pengalaman Daud bagaimana menjalani hidup dalam keterhimpitan. Mazmur 34 dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama aku, marilah kita bersama-sama masurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pandanglah dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang kudus. Sebab orang yang takut akan dia tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapa di antaramu yang mencintai hidup dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan? Jagalah lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan raihlah dia. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat
untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang remuk hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun akan patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah firman Tuhan, saudara, yang berbahagia saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan, tapi juga yang menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudara, hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Mazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya rasa lagu kecaplah dan lihatlah nanti kita akan nyanyikan juga adalah lagu yang sudah sering kita nyanyikan, lagu yang cukup umum untuk kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana orang yang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Tema ini seperti mengajak kita bercermin kembali, saya yakin saudara dan saya, kita semua ini orang-orang yang sudah sering mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita ibadah ini juga karena Tuhan baik pada kita. Karena Tuhan sayang pada kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Ada banyak orang yang mau beribadah bersama sudah gak bisa. Ada banyak orang yang juga akhirnya dibiarkan aja dalam kekerasan hati, gak beribadah. Ada yang ingin melangkah ke rumah Tuhan tapi kondisi fisik sudah gak bisa. Jadi kalau kita beribadah saudara, kalau Anda bisa hadir kita bisa beribadah bersama, ya salah satu kebaikan Tuhan juga dalam hidup kita. Nah kalau kita bilang kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, rasanya hal-hal ini nih sebenarnya juga ada dalam konteks hidup kita sehari-hari. Orang misalnya kalau mau pergi begitu, sekarang kalau dia mau keluar kota, mau keluar negeri, kalau mau nginap di tempat mana gampang banget. Dia bisa lihat review orang dulu gitu, lihat hotelnya kayak apa, ada foto-foto yang terpampang, lalu ada review orang, lalu kemudian apakah itu bintang 5 semuanya atau penginapan itu bintang 1, dan dari review orang saudara, kita bisa memutuskan kita mau nginep di situ atau enggak. Atau kalau kita suka kuliner misalnya saudara, kita tahu bahwa wah sekarang itu kan influencer itu bisa banyak gitu ya, yang kemudian bisa menceritakan tentang bagaimana pengalaman makan di tempat A dan di tempat B. Tapi namanya mereka mungkin influencer, mereka dibayar untuk itu, setidak enak apapun kan pasti dibilang enak, ya enggak? Wah enaknya luar biasa begitu. Tapi kan kita nggak mau ketipu, kita lihat dulu review orang gitu ya. Kita lihat benar gitu ya, kita cari di Google yang kayak begitu, namanya apa, lalu review orang apakah cocok dengan yang disampaikan. Gampang banget saudara, kalau kita mau cerita, kalau kita mau menyampaikan tentang atau mau mengikuti, mau merasakan apa yang dinilai orang kebaikan. Tapi yang saya mau bertanya adalah, sejauh apa Anda mempersaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Kita semua mengalami kebaikan Tuhan, tapi sejauh apa? Kalau kita bisa mereview resto A, resto B, hotel A, hotel B, kita dengan mudahnya memuji misalnya kalau pelayanannya baik, segampang apa lidah kita ini mengucapkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam perjumpaan dengan orang lain. Hari ini saudara dari Mazmur 34 kita mau belajar bagaimana pengalaman Daud. Mazmur 34 ini sebenarnya muncul bukan dari kondisi Daud yang lagi happy-happy saja saudara. Hidup dia ini tidak sedang dapat bintang 5 dari orang-orang di sekitarnya. Hidup Daud ini tidak sedang bertaburan bintang 5 saudara. Kalau review Google itu bintang 5 sampai bintang 1,
Kalau Mazmur 34 ini kira-kira pengalaman Daud sedang dapat bintang 1. Meskipun sebenarnya dia tidak sedang melakukan hal yang buruk. Dari mana kita bisa tahu? Mazmur 34 itu saudara, kalau kita mau lihat lebih jelas latar belakangnya, nanti Bapak Ibu kalau di rumah bisa buka kitab 1 Samuel pasal 21. Di situ bercerita tentang apa yang dialami oleh Daud. Ketika dia ada dalam situasi pelarian, ketika dia kemudian sebenarnya bersembunyi, lalu kemudian ada yang kasih tahu kepada Saul, itu Daud ada di situ, begitu ya. Dia udah percaya orang, lalu kemudian orang membocorkan rahasianya, dia ada di situ. Belum lagi dia sudah dengar bahwa orang-orang ini saudara memuji Daud di depan Saul. Ya dia tahu Saul ini mau bunuh Daud. Lah orang-orang ini loh kok bisa muji-muji Daud di depan Saul. Orang melihat Daud lalu dia memuji, kemudian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud berpuluh-puluh ribu. Tambah sakit hati enggak Saul? Sakit hati saudara. Sudah muji Saul beribu-ribu musuh. Kok ada ujungnya ini loh, Daud berpuluh-puluh ribu. Sakit hati lagi si Saul. Dan Daud pada saat itu dalam keadaan takut. Saking takutnya saudara, Mazmur 34 ayat 1 itu menggambarkan Daud itu sampai harus pura-pura gila. Pura-pura hilang ingatan, pura-pura jadi orang bego, supaya apa? Supaya dia dibiarkan pergi. Saya membayangkan saudara, kalau misalnya tiba-tiba ada orang gila yang masuk dalam ruang ibadah ini, kita akan berupaya supaya dia pergi. Dan ketika dalam kerumunan orang banyak itu Daud muncul sebagai orang yang gila, orang yang tidak waras, ya tentu dianggap mengacaukan dan disuruh pergi. Apa yang kita belajar dari pengalaman Daud? Dalam keadaan benar dan baik sekalipun, Daud ini sudah ngalahin musuh. Tapi tetap akan ada orang yang tidak bisa menerima kebaikan atau prestasi itu. Mau kita sudah lakukan hal yang luar biasa sekalipun saudara, jangan pernah berharap semua orang akan setuju dengan kita. Harus belajar menerima supaya nggak terlalu sakit hatinya bahwa akan ada orang entah satu atau dua di antara sekian banyak meskipun pekerjaanmu baik. Tapi orang itu bisa saja nggak menerima. Bisa aja dia nyinyir, bisa aja dia menghina, bisa aja dia bilang biasa aja yang kayak begitu, sudahlah orang lain juga bisa kayak begitu gitu. Makanya kenapa dalam keluarga itu saudara, anak-anak itu selalu, orang tua saat ini diingatkan untuk juga selalu belajar mengapresiasi anak-anak. Supaya mereka punya rasa percaya diri. Karena apa? Di luar sana meskipun mereka udah berhasil saudara, belum tentu diakui. Tapi kalau di keluarga itu nilai itu diisi, itu bisa. Anak bisa menjadi kuat. Nah Daud dalam kondisi yang tidak baik saja, perbuatan bintang 5 tapi review bintang 1 ini, apa yang terjadi? Apakah kemudian dia tenggelam dalam situasi itu? Enggak. Firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa di tengah situasi di mana saudara dan saya mengalami hal-hal yang buruk, maka pilihannya tinggal dua. Kita mau bertumbuh atau kita mau tenggelam. Kita mau ada dalam pertumbuhan atau kita mau tenggelam. Bisa bantu saya di slide berikutnya. Ini sepertinya agak oke. Sebelumnya. Nah, dalam situasi yang pahit hanya ada dua pilihan. Tenggelam atau bertumbuh. Tapi Daud pilih untuk bertumbuh. Saudara dan saya juga firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Dalam situasi yang pahit,
Ini pahit bukan karena kita sedang melakukan hal buruk kalau dalam konteks Mazmur 34. Dalam keadaan Anda tampil prima sekalipun, sudah melakukan hal yang terbaik sekalipun di keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Kalau ada hatimu yang pahit karena respon orang, pilihlah bertumbuh. Jangan pilih tenggelam dalam kepahitan itu. Kita belajar dari Daud yang memilih untuk bertumbuh. Mazmur 34 ada 3 hal saudara yang mau diajarkan pada saudara dan saya. Yang pertama dia bicara tentang keputusan hati. Tetap memuliakan Tuhan dan mencari Tuhan di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi tetap juga hidup dalam takut akan Tuhan. Lalu belajar untuk menyerahkan semua itu, mengenal Tuhan Sang Pembela, supaya kita ini enggak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi menyerahkan semua pada Tuhan Sang Pembela. Nah, kita akan belajar, apa sih artinya? Yang pertama saudara, kalau bicara tentang keputusan hati, kita bicara tentang bagaimana hati kita merespon situasi yang ada di sekitar kita. Pilih untuk apa? Ya pilih untuk besarkan nama Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujianku kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang yang rendah hati mendengar dan bersuka cita. Rupanya kita diajak apa? Kalau lagi sedih, nyanyi. Udah itu aja. Nyanyinya apa? Ya nyanyinya lagu yang memuji Tuhan saudara. Kalau Anda cari lagu-lagu yang duniawi tambah patah hati. Tambah sedih. Tambah luar biasa. Sedihnya itu tambah gak karuan. Tapi kalau kita memuji Tuhan, kita akan merasakan Tuhan itu kayak mengangkat hidup kita. Kayak tadi ya, pujian pengakuan dosa itu ya. Bayangin Anda kita yang ada dalam pergumulan dengan hidup yang begitu kotor, dengan hidup yang begitu merasa tak pantas di hadapan Tuhan. Kita gak tahu mau buat apa, tapi apa Tuhan Yesus bilang, datang padaku. Begitu kita bersujud di hadapan Tuhan, Tuhan menerima kita kembali, itu Tuhan begitu. Makanya diajarkan puji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau saya ngunjungi jemaat yang sakit di rumah sakit, sebelum berdoa tuh saya sering ngajak nyanyi dulu. Entah lagu Tuhan Yesus setia, atau yang terakhir itu saudara ketika ada jemaat yang mau operasi itu, saya berdoa gitu, sebelum doa saya ngajak nyanyi lagu Dia Buka Jalan. Bapak Ibu tahu ya lagu Don Moon itu, Dia Buka Jalan, God Will Make a Way. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia membimbingku dan memeluk diriku, dengan kuasa dan kasih-Nya dibukanya jalanku. Dia buka jalan. Kami bernyanyi lagu itu. Saudara, apakah sakitnya langsung sembuh saat itu? Saya bilang tidak. Apakah dia nggak jadi masuk ruang operasi? Tidak. Tetapi ketika dia belajar memuji Tuhan di tengah situasi yang tidak baik, dalam ketakutannya, dalam kecemasannya, hatinya berubah, lebih teguh, lebih kuat. Jadi ini bukan persoalan saya bisa nyanyi atau enggak, nada saya ini fals atau enggak, puji Tuhan aja. Mau fals kamu apa, nyanyi aja. Itu obat untuk hati kita. Memang ada penelitian loh saudara yang bilang apa? Menyanyi itu bisa mencegah stres. Ada hormon baik, hormon endorfin itu yang akan dilepaskan. Dan kita bisa mengurangi kecemasan, bisa lebih moodnya baik begitu nyanyi. Apalagi puji Tuhan.
Daud dalam keadaan itu dia memilih untuk memuji Tuhan di tengah segala situasi. Pandanglah dia maka mukamu akan berseri-seri. Sama, kalau kita itu ada dalam kesesakan, kalau kita puji Tuhan, kalau kita memuliakan nama Tuhan, hati kita berubah, wajah kita juga akan berubah. Enggak stres lagi. Kelihatan kok orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus menjadi rasa percayanya kuat itu beda wajahnya kok. Karena itu poin pertama apa yang Tuhan mau bilang saudara? Jika ada dalam kondisi yang tak mudah, segera ambil keputusan penting. Aku mau besarkan nama Tuhan, bukan besarkan persoalanku. Kadang kita ini ya, sudah ada masalah, suka besar-besarin masalahnya. Mulainya khawatirnya berlebihan, takutnya berlebihan, jadi gak karu-karuan. Kenapa sih gak bawa dulu sama Tuhan? Kenapa Anda gak ngobatin hatinya dengan nyanyi aja dulu? Kalau sudah tenang, saudara, kalau sudah damai sejahtera, kalau Anda sudah membesarkan nama Tuhan, hatimu itu menjadi lebih kuat. Jadi hari ini kita bersepakat gitu ya. Jika tidak baik, nyanyi, puji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Jangan besarkan persoalan-persoalanmu. Hal yang kedua saudara, dalam ayat 7 hingga ayat 15, ada bagian yang tetap harus kita lakukan. Jadi kalau bagian yang pertama itu ketika kita memuji Tuhan, lalu kemudian Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, wajah jadi berseri-seri, kata pemazmur, maka bagian yang kedua tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Orang tertindas itu berseru-seru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Bahkan di ayat 8 dikatakan apa saudara? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan tidak akan kekurangan apapun yang baik. Saudara, ini janji Tuhan saudara. Betapa pentingnya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Apa sih bonus dari orang yang takut akan Tuhan? Tuhan gak ujuk-ujuk memberikan kita harta kekayaan yang luar biasa. Enggak juga. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, bonus besar yang kita terima itu apa? Damai sejahtera. Anda punya semua, kalau gak ada damai sejahtera percuma. Kalau kita sakit, kita ada dalam pergumulan, kalau nggak ada damai sejahtera, saudara, tambah berat pergumulan itu. Makanya dikatakan bonus itu ya dari Tuhan itu ya, damai sejahtera saudara. Tuhan mau kasih pada kita, asalkan kita hidup dalam takut akan Tuhan. Gimana sih kita memahami damai sejahtera yang Tuhan beri di tengah situasi yang tidak baik-baik saja saudara? Coba kita buka kitab Mazmur ya. Saya mau mengajak saudara membuka kitab Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Mazmur 138 ayatnya yang ketiga. Ada jawaban Tuhan yang menarik bagi kita. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara-saudara, lihat ayat ini. Ketika kita berseru kata Tuhan, Tuhan itu dengar, Tuhan jawab. Apa yang Tuhan jawab? Tuhan beri kekuatan dalam jiwamu. Jadi salah kalau kita bilang, Tuhan aku sudah berdoa sekian lama tapi Tuhan gak jawab doaku. Aku sudah minta sama Tuhan, kurang apa lagi Tuhan? Apa yang kurang yang aku beri sehingga Tuhan tidak menjawab doaku? Keliru saudara. Tuhan udah bilang kalau kamu berseru, yang pertama Tuhan kasih itu kekuatan jiwa. Itu dulu. Karena begitu jiwa kita kuat saudara, masalah mungkin masih tetap sama. Tapi kita hadapi dengan cara berbeda. Kayak rasa percaya itu melingkupi, iman itu melingkupi hidup kita.
Sehingga kita nggak kelimpungan lagi ngadepin persoalan apapun itu. Karena kita tahu Tuhan menguatkan jiwa kita. Makanya dibilang apa saudara? Perlu hidup dalam takut akan Tuhan itu. Dan Mazmur memberikan kita contoh, Mazmur memberikan kita gambaran. Apa sih hidup dalam takut akan Tuhan? Ayat 13 dikatakan begini, siapa di antaramu yang mencintai hidup? Kita kan masih mau hidup kan ya. Ada yang sudah ingin cepat-cepat meninggal? Nggak ada kan ya. Ada yang tiap hari berdoa, Tuhan panggil aja aku? Nggak ada kan ya. Kita masih minta umur panjang ya. Kita masih mau menjalani hidup. Kita mencintai hidup. Dan mendambakan hari-hari penuh kebahagiaan. Hidup aja tanpa bahagia itu ya nggak ada guna ya kan. Kalau kita nggak bahagia jalanin hidup untuk apa gitu. Makanya Tuhan bilang siapa mencintai hidup, siapa mendambakan kebahagiaan, ada caranya, ada jalannya. Firman Tuhan bilang apa? Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Jaga lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan yang menipu. Kita nggak akan bahagia saudara kalau kata-kata kita jahat melulu. Kita nggak akan bahagia. Keluarga itu nggak akan bahagia seturut dengan kehendak Allah. Kalau setiap hari perkataan dalam anggota keluarga itu menyakitkan, melukai, menghina, menjatuhkan. Nggak akan bahagia, jangan minta bahagia sama Tuhan kalau kita nggak bisa mengendalikan mulut kita. Kalau kita nggak bisa jujur pada pasangan misalnya. Kalau kita nggak bisa jujur ketika kita berelasi dengan orang lain. Kalau kita hanya demi keuntungan kita menipu orang lain. Hati-hati loh, suatu saat Anda ditipu lebih besar daripada yang kita lakukan begitu. Hati-hati, makanya Tuhan bilang kalau kamu cinta hidup, kalau kamu dambakan kebahagiaan, takut akan Tuhan. Yang tindakan nyatanya apa saudara? Jaga mulut sederhana banget, jaga lidah. Jaga mulut, jangan nyakitin dengan perkataan. Dunia di luar sana saudara sudah mengerikan gitu. Biarlah keluarga, gereja kita itu belajar untuk membuat orang merasa lebih kuat, lebih teguh. Kenapa sih kita hanya mau menghina, hanya mencari kesalahan orang? Kenapa kita nggak belajar mengapresiasi? Kalau kamu mau bahagia, kata Tuhan, takut Tuhan. Jaga lidahnya. Karena gak ada damai sejahtera bagi orang yang selalu mengutarakan kata-kata yang jahat, yang tidak mencari perdamaian, yang maunya musuhan aja melulu gitu ya. Yang maunya bertengkar aja melulu, kayak gak bisa lihat hidup orang lain tenang gitu. Ada aja yang dikomplain gitu, ada aja yang diomongin begitu. Ada keluarga yang begitu, yang terlalu banyak protes, pasangan yang terlalu banyak protes mungkin, atau orang tua yang terlalu banyak protes, dikurang-kurangi ya kalau mau bahagia, kurang-kurangin tuh kata Tuhan. Ini kata firman Tuhan begitu ya, kalau mau bahagia gitu. Jadi bagian yang kedua kita belajar apa? Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, firman Tuhan menjanjikan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin saudara? Gak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kita pasti akan dicukupkan. Kita pasti akan Tuhan kerjakan yang baik. Jadi belajar hidup takut akan Tuhan. Coba ngomong sama teman di sebelah, kalau kamu takut akan Tuhan, kamu gak kekurangan apapun yang baik. Coba diomongin tuh sama sebelahnya. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu gak akan kekurangan sesuatu pun yang baik gitu. Disampaikan gitu ya. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu gak akan kekurangan satupun yang baik gitu. Hal yang ketiga saudara, kita belajar apa lagi dari firman Tuhan? Kita belajar mengenal Tuhan yang sang pembela. Saudara-saudara, yang menarik dari kitab Mazmur ini apa? Pertama, bagian pertama itu kan dia puji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan.
Dia tunjukkan apa arti hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi bagian yang ketiga saudara, ayat 16 sampai ayat 23 ini yang menarik apa? Daud itu jujur pada Tuhan untuk semua perasaannya. Dia nggak nutupin, Daud nggak pura-pura bahagia, Daud nggak pura baik-baik saja. Dia tunjukkan apa yang dia rasakan. Coba kita perhatikan ya, di dalam Mazmur ayat 34 ayat 16 sampai 23. Ada beberapa bagian penting. Orang benar berseru, Tuhan mendengarkan, Tuhan lepaskan dari kesesakan. Berarti Daud ngalamin apa arti kesesakan. Tuhan itu dekat pada orang yang remuk hati. Daud ngalamin apa arti remuk hatinya. Tuhan menyelamatkan orang yang patah semangat. Daud mengerti apa arti patah semangat, sudah lakukan semua yang baik tapi mau dikejar-kejar Saul. Siapa yang gak patah semangat kalau begitu saudara. Kemalangan orang benar banyak saudara, dia gak bilang cuma satu atau sedikit. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskannya. Rupanya kedekatan dengan Tuhan itu adalah kunci saudara. Kita ini kan punya pengalaman hidup banyak sekali. Pernah kehilangan, kesusahan, sedih, sehat, sakit. Kita sembuh lalu sakit lagi, banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup kita kan. Dan kadang-kadang mungkin pengalaman itu yang membuat kita patah semangat. Akhir-akhir ini mungkin kita sering dengar orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kita nggak tahu apa hancur hatinya sehancur apa saudara. Kita nggak bisa juga hakimin. Tapi Tuhan mau bilang apa? Kalau kamu dekat sama Tuhan, kalau kamu belajar membawa apapun di hadapan Tuhan, Tuhan menyelamatkan. Tuhan melepaskan kata Tuhan. Tuhan akan menemukan kita kembali. Beberapa waktu yang lalu saudara, seminggu yang lalu saya bersama dengan suami saya itu melakukan sebuah perjalanan, begitu kami pergi. Ketika kami pulang menggunakan pesawat gitu, ketika kami pulang seperti biasa nunggu bagasi begitu kan. Nunggu bagasi, ditunggu sampai akhir nggak ada koper kami gitu. Lalu cari lagi nggak ada, di ruangan itu di Juanda itu kami berusaha mengamati koper-koper yang ada, bukan koper kami juga gitu. Lalu akhirnya sudah cari petugasnya, lalu kami bilang koper kami nggak ada. Oh Bapak Ibu pergi ke ruang pojok sana, ada ruang lost and found gitu ya, yang barang yang hilang dan diupayakan ditemukan kembali. Kami pergi saudara, kami ketemu pegawainya, kami cerita kronologisnya, kami dari sini lalu kemudian pakai pesawat ini, kemudian barangnya koper kami nggak ada. Cepat saudara, dicek lalu kemudian dilihat apa yang kode yang kami punya itu, kemudian barcode yang kami punya, lalu dicek. Diinformasikan, Bu, rupanya barang kami itu ketinggalan di bandara keberangkatan begitu. Entah apa yang terjadi gitu. Tapi mereka menjanjikan penerbangan berikutnya, penerbangan terdekat akan dibawa kopernya, aman katanya. Udah saudara kami pulang, nggak sampai 1 kali 24 jam itu udah malam gitu, besok pagi tuh koper sudah ada di depan rumah gitu, udah dianterin gitu. Kami lapornya di lost and found itu, ketemu. Karena sistemnya baik, karena diatur dengan baik sistemnya sehingga ketemu barang yang hilang itu. Hidup kita itu saudara, kadang-kadang itu bisa kayak gitu. Dalam segala kesibukan, dalam segala hiruk pikuk hidup kita, dalam segala perjuangan kita untuk bertahan, kadang kita juga bisa ngalamin kehilangan. Hilang kekuatan, kehilangan percaya, kehilangan keyakinan, kehilangan rasa dulu kita itu percaya diri banget kalau melakukan ini itu. Sekarang tiba-tiba rasa percaya diri itu hilang begitu. Kita
bisa ngalamin itu. Kehilangan kesabaran, kehilangan akal sehat mungkin. Kita bisa ngalamin. Tapi kalau kita bawa sama Tuhan, Tuhan akan membuat kita menemukan kembali apa yang hilang itu, saudara. Gak ada yang hilang, Tuhan mudah membalikan semuanya. Kalau kita belajar dari Daud cuma satu, kalau kita sulit karena perbuatan orang yang jahat, jangan pernah balas kejahatan itu dengan kejahatan. Serahkan saja sama Tuhan. Bayangkan Daud kurang sesak apa hidupnya, kurang menderita apa hidupnya, padahal dia gak melakukan hal yang jahat pada Saul. Tapi tetap dikejar-kejar. Daud serahkan pada siapa? Pada Tuhan. Orang benar, banyak sekali kemalangannya, tapi dia percaya Tuhan melepaskannya. Kalau kita hampir kehilangan kemampuan dan kekuatan untuk hadapi situasi yang buruk itu, saudara, serahkan pada Tuhan. Tuhan punya cara untuk menemukan kembali kekuatan dan rasa percaya kita untuk ngadepin persoalan itu. Serahkan sama Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita. Karena itu bagian ketiga, Tuhan mau bilang apa pada saudara dan saya? Kalau berhadapan dengan kejahatan dan keserakahan akibat perbuatan orang lain, saudara, dan Anda menanggung banyak penderitaan kayak gitu, Tuhan bilang satu, jangan goyah. Tuhan itu maha pengubah keadaan. Percaya pada waktu Tuhan, belajar percaya pada waktu Tuhan. Karena Tuhan itu mampu melepaskan. Kata firman Tuhan, orang benar berseru, Tuhan mendengar. Ada dalam kesesakan, Tuhan melepaskannya. Ini hanya persoalan kita percaya enggak pada waktu Tuhan. Jangan pakai tanganmu sendiri, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Serahkan aja sama Tuhan. Tuhan maha pengubah keadaan. Jadi hari ini kalau kita belajar kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, saudara, banyak sekali kebaikan Tuhan. Hanya saja Anda dan saya juga harus belajar menjadi lebih baik setiap hari. Belajar membesarkan nama Tuhan, bukan membesarkan persoalan diri kita atau besar-besarkan persoalan orang lain. Belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Dan belajar percaya pada waktu Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan akan buat pada kita setiap hari untuk mengecap, melihat kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kita. Amin. Mari kita saat teduh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau begitu baik pada kami. Kalau hidup kami tak baik-baik saja, banyak sekali yang kami hadapi. Kalau orang hanya mengerti bahwa hidup kami baik-baik saja, dan mereka tidak pernah tahu isi hati kami, hari ini kami berterima kasih. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengajarkan kami untuk mengembalikan semua pada Tuhan. Biarlah mulut bibir kami ini Tuhan mengeluarkan kata-kata pujian yang membesarkan nama Tuhan. Bukan membesarkan diri kami apalagi persoalan kami. Bukan membesarkan, menceritakan persoalan orang lain. Tapi biarlah kami membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Kendalikan hati kami Tuhan.
Supaya kalau ketika kami menderita karena perkataan orang lain, perkataan pasangan, perkataan keluarga, perkataan teman, kami tidak membalas dengan kejahatan. Kami serahkan saja pada Tuhan. Tuhan yang mampu mengubah keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Florida yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Juga terima kasih kepada tim paduan suara yang mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kami mengundang kita semua mengambil sikap berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan iman percaya kita
seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita, dengan rela hati kita mau membawa persembahan kita, ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Kita juga akan bersama-sama memperhatikan beberapa warta jemaat. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Desember. Penyertaan Tuhan bagi kita selalu nyata. Kita juga mau mengungkapkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan persepuluhan kita di minggu pertama di bulan Desember. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk boleh berpartisipasi dalam mendukung kegiatan Natal dengan persembahan Natal, dan terlebih dari itu dengan doa dan dukungan bagi kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu menghadiri persekutuan doa hari Rabu depan ini jam 7 malam di tempat ini. Juga untuk setiap jemaat Pasutri untuk boleh datang dalam perayaan Natal Pasutri yang akan dilaksanakan tanggal 6 Desember hari Jumat. Bapak Ibu boleh datang bersama dengan pasangan suami istri untuk belajar lebih lanjut tentang pengorbanan dalam cinta. Kami juga kembali mengingatkan kegiatan Natal akan dimulai sebagai acaranya minggu depan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh ikut berpartisipasi, merayakan talenta Bapak Ibu, ikuti lomba Ciputra GKT Citra Raya Got Talent. Kita mau sama-sama juga ada lomba memasak, Bapak Ibu boleh daftar berdua atau berempat. Juga akan ada kegiatan pasar murah tanggal 8. Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk mendonasikan barang, boleh menghubungi komisi misi untuk ikut pasar murah ini. Dan akan dibuka kembali kelas kateksasi. Bapak Ibu yang mau mendaftar atau anak-anaknya boleh menghubungi kantor gereja. Kita juga mau mendukung akan ada diadakan rapat kerja GKT Citra Raya pada hari ini. Dan demikianlah laporan persembahan untuk minggu lalu. Bapak Ibu boleh memperhatikan bersama. Saya mengundang kita semua mengambil sikap berdiri. Kita mau pujikan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
kita bawa persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, dengan ucapan syukur kami datang, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan menyucikan, menerima setiap persembahan ini. Dan biarlah setiap persembahan ini menolong kami untuk selalu ingat padamu, selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Dan selalu mampu untuk terus mengucap syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana? Sudah mengecap kebaikan Tuhan? Ya, kalau kita makan ini. Ah gitu ya, itu tandanya enak sekali, nggak peduli sama orang lain ya. Mengecap kenikmatan ya, mengecap kebaikan Tuhan artinya kita menikmati kebaikan Tuhan, mensyukuri dan sungguh-sungguh kita mau beritakan kepada orang lain. Ini loh Tuhan baik. Amin lah saudara. Oke, saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan kita membawa pulang berkat Tuhan ke rumah masing-masing dan kita sebarkan kepada tetangga kita ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir di tempat ini, beribadah bersama-sama kami di sini, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada? Tidak ada, terima kasih. Sebelah kiri saya ada yang pertama kali hadir? Tidak ada, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih pada Ibu Pendeta Florida. Florida di mana Bu Florida? Yang ini Florida di Ngagel saudara ya. Ibu Florida dari GKI Ngagel. Salam untuk majelis jemaat dan jemaat di GKI Ngagel. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih kepada setiap pelayan jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Paduan suara kita beri aplaus ya. Wah keren. Sering-sering ya maksudnya gitu. Baik, ada beberapa pengumuman yang perlu saya tekankan. Pertama Natal. Ayo, Natal tanggal 1 minggu depan itu sudah mulai acaranya. Got Talent dan memasak. Ayo silakan mendaftar. Got Talent nyanyi, menari, khotbah, ya, pidato, puisi nggak apa-apa. Silakan, semuanya akan dinilai dan ada hadiahnya. Juga demikian lomba masak, 2-4 orang satu keluarga juga nggak apa-apa. Keluarga saya 10 Pak, ya nggak apa-apa, pokoknya satu keluarga. Ya. Bawa emak mertua gitu semua, nggak apa-apa. Ya ada orang Korea, masa ini ya ramen. Ramen bukan Korea ya. Sorry. Oh nasi goreng Korea, oke. Boleh nasi goreng Korea. Silahkan daftar, nanti ada booth-nya ya. Lalu 8 Desember pasar murah, nah ini kita akan menjual sembako. 100 paket harga 50.000 dijual 25.000. Itu sudah tertutup paketnya saudara-saudara. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. 100 paket minggu lalu selesai. Puji Tuhan ya, kita berhubungan. Nah, tapi yang kita jual bukan cuma sembako, kita akan jual ke penduduk yang beragama muslim di belakang gereja kita. Juga pakaian bekas, sepatu bekas, yang layak pakai, yang baru seminggu Anda bosan silahkan Mbak sini. Ya, itu gak dijual mahal, paling 10.000, 25.000, 20.000. Ya kalau jual 50.000 gak ada yang beli saudara. Nah, yang ada di rumah masih bagus, mainan silakan bawa. Mobil saudara sudah bosan, boleh silakan. Ya, no problem. Jual murah juga dan dananya itu masuk ke kas Natal. Jadi untuk dana Natal ya dari kita untuk kita semua. Silakan bawa ya. Ini nanti bukan komisi misi yang mengadakan ini tapi panitia Natal menggerakkan komisi misi untuk melakukan hal ini. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ini dia. Natal Pasutri. Nah ini penting saudara, Natal Pasutri sudah cetak undangan. Nanti setiap pasutri boleh datang. Ada dapat undangan, ada nomornya. Saya tanya ini nomor apa? Nomor judul atau apa ini? Judi online maksudnya. Oh bukan Pak, itu door prize ya. Yang datang ada dapat door prize. Gimana kalau saya datang gak ada pasangannya Pak? Pasangannya sedang pergi, sedang berhalangan. Oh silahkan datang, no problem. Itu nanti Pak Ronald dan kawan-kawan ya, sudah siap undangannya? Silakan minta.
Ada nomornya, berarti dapat door prize, mudah-mudahan ya. Diusahakan semuanya dapat door prize, diusahakan. Tapi yang penting pasti ada door prize-nya. Dress code-nya merah hijau, boleh merah, boleh hijau, pokoknya ada merahnya, ada hijaunya. Terutama yang di dompet yang hijau-hijau itu dibawa saudara. Lalu dimasukkan. Yang merah-merahnya juga, ya, hijaunya kecil, merahnya yang besar. Nah itu silakan bawa, no problem. Masukkan ke kantong, yang merah hijau sama aja itu ya, merah biru. Baik, itu lalu, nah ini juga, Citra Raya Care Community. Nah ini penting saudara, mulai bulan tahun depan kita akan mengadakan Triple C, Citra Raya Care Community. Apa sih itu? Sudah dibuka lagi booth-nya, sudah banyak yang daftar. Tahun depan kita akan mulai itu seperti kelompok ya, kelompok sel, bagaimana kita bisa sharing firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kelompok kecil. Filosofinya, Pak, gereja lain sudah melakukan, kita belum. Bukan itu. Kita nggak niru-niru gereja lain. Gereja yang lain sudah melakukan, bagus, saya senang. Ya, tapi kita bukan berkompetisi sama gereja lain. Kita berkompetisi sama dunia. Kelompok perkutut, ya, tiap pagi, tiap minggu nggak datang ke gereja. Kelompok apa? Goes, tiap minggu pagi sampai luar kota goes, nggak ke gereja. Apalagi moge, macam-macam. Kelompok-kelompok itu banyak sekali di dunia membuat orang tidak ke gereja. Sebetulnya kalau kalian ikut itu no problem, asal ke gereja, gitu ya. Nah, dalam kelompok kecil ini kita akan apa? Yang terdiri dari 4 sampai 10 orang, kita akan sharing firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan dan saling mendoakan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya. Bentuknya bukan seperti PD Rabu, bukan. Ya, bentuknya bukan seperti Bible study. Bible study itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Pusing ya saudara, bukan seperti itu. Ya Bu Florida udah ngalami ya Bu, sakit perut kan? Nah ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana firman Tuhan itu kita diskusikan. Jangan pikir dengan bahasa Latin macam-macam ya. Nah pertemuan itu akan diadakan 2 kali sebulan setiap hari Selasa. Ya. Bisa di rumah, di jemaat, saya sudah data, ada mau di rumah saya. Nah keren gitu ya. Kalau di rumah bisa potluck. Atau di gereja, no problem, kita banyak ruangan. Yang daftar sudah banyak. Ayo silakan daftar. Nah nanti dalam berapa bulan sekali, 4 bulan sekali direncanakan ada gathering. Gathering ini bukan cuma kumpul-kumpul gitu, enggak. Bagaimana yang kita pelajari dalam kelompok itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin bisa pesiar bersama, rekreasi bersama, itu kelihatan tuh, sudah diterapkan enggak itu firman Tuhannya. Ya biasa kalau rekreasi saya mau ini, berantem, jangan, tapi saling menghargai, saling menerima. Nah itu diterapkan, jadi bukan sekedar gathering yang kumpul-kumpul gitu, enggak. Menerapkan firman Tuhan. Acara fun namanya ya. Bisa apa ini? Nobat, nonton bareng, ya oke. Ngafe, enggak apa-apa. Sport, dan lain-lain. Nah kita punya grup pingpong, bagus itu. Habis pingpong kita bicara firman Tuhan. Mereka sering apa? Ke Pasuruan, makan soto katanya. No problem ya. Nah karena itu kelompok yang sehat. Habis itu diajak ke gereja. Itu kelompok pingpong contohnya ya. Saya mengalaminya. Sering ditraktir karena saya. Baik. Lalu 1 tahun sekali ada grand gathering. Kumpul semua tuh kelompok-kelompok. Kita mau buat apa? Ya, boleh. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, terutama melakukan firman Tuhan. Jadi basicnya itu firman Tuhan. Nanti pemimpin kelompok akan di training bagaimana menyampaikan firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan, diskusi firman Tuhan dalam kelompok kecil sehingga semua orang bisa bicara. Dan terutama saling mendoakan, saling meneguhkan karena banyak persoalan.
Orang benar itu banyak persoalan, tapi Tuhan melepaskan. Amin, saudara. Baik. Minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya akan membacakan persiapan perjamuan kudus. Sebagai persiapan mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita perlu mengerti tentang dosa dan anugerah. Dosa bermakna keterpisahan kita dengan Allah. Kita adalah orang yang terbuang dari persekutuan ilahi dan kita tercoret sebagai ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu, kita perlu anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, kita tidak bisa mengubah status keberdosaan menjadi layak di hadapan Allah dengan cara apapun. Bahkan dengan kesalehan kita sekalipun. Firman Tuhan berkata, kesalehan kita bagaikan kain kotor di hadapannya. Sola gratia atau hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik kita. Walaupun demikian, setiap orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan haruslah hidup melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Anugerah Allah bukanlah hanya kuasa Allah yang selalu mengampuni dosa manusia. Anugerah Allah bukan hanya kuasa Allah yang menghapus dosa manusia. Anugerah Allah adalah juga kuasa yang mampu mengubah hidup saudara dan saya menjadi manusia yang mentaati kehendaknya. Barang siapa yang sudah mengalami anugerah Allah, maka hidupnya pasti berubah. Hidupnya sekarang diarahkan oleh Kristus, bukan oleh egonya sendiri. Jemaat yang terkasih, anugerah Allah bukanlah hadiah yang diberikan lalu Allah meninggalkan saudara. Anugerah Allah adalah menerima kita yang hina, terbuang dan tertolak dan mengubah kematian menjadi kehidupan. Anugerah Allah adalah Kristus yang berkorban mencurahkan darahnya menghapus dosa kita. Kristus berkorban habis-habisan sampai mati di tempat yang paling hina. Supaya engkau dipulihkan dan dimuliakan. Anugerah Allah adalah Kristus yang memilih tinggal di hatimu dan di hatiku. Supaya engkau dan saya pasti selamat. Bertobatlah. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami seminggu ini, supaya kami bertobat dari dosa-dosa kami mempersiapkan hati kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus minggu depan. Ubahlah kami, karena Engkau ada di hati kami, hati yang kotor, tapi Engkau bersihkan, karena Engkau tinggal di sana. Terima kasih Bapa, berkati kami, ucapan bibir kami, pikiran kami, semuanya kami serahkan pada Tuhan dan kami mau berubah karena Roh Kudus yang mengubahkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semakin seperti Kristus, hidup yang diarahkan oleh Kristus. Tuhan, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan tempat ini. Bila ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bila ada yang berbeban berat dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, kami yakin Tuhan beserta dan kami boleh melaluinya dan bahkan kami boleh mengatasi segala kesulitan itu bersama Tuhan dan kami memperoleh kemenangan dan kami boleh mengecap kebaikan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus juga berdoa untuk rapat majelis dan komisi rapat kerja. Tuhan tolong supaya kami membicarakan isi hati Tuhan mengenai program yang kami lakukan tahun depan. Berkati acara-acara Natal tahun ini, biarlah Natal tahun ini, Natal yang menunjukkan kasih Kristus di mana kami boleh nyatakan kepada sesama. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong kami semuanya. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden Prabowo dan segenap jajarannya. Tuhan menolong dapat memberantas korupsi, menegakkan keadilan,
memeratakan kemakmuran sehingga negeri ini dengan kasih dan anugerah Tuhan makin maju, makin makmur dan makin setia dan takut akan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pilkada tanggal 27 November ini. Tuhan tolong supaya kami berperan serta dan terpilih pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin negeri ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, kecaplah kebaikan Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, dan biarlah kenikmatan dan dari Tuhan itu engkau sampaikan kepada orang lain. Keselamatan dari Tuhan itu engkau bisa beritakan kepada orang lain dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah anak yang tunggal itu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita selalu berjalan besertamu. Dan Allah Roh Kudus menguatkan, meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkatimu.